Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, takmir, ya, masjid dan para jamaah yang sempat hadir ini karena habis hujan ini mungkin terhalang juga yang biasanya hadir ke masjid ini, tapi nggak apa-apa. Pertama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena pada malam hari ini kita bisa bertemu di majelis ini. Insya Allah di samping menambah silaturahmi bagi kita yang hadir, juga mendapatkan pahala di hadapan Allah SWT. Salam dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau. Amin. Mohon maaf agak suaranya enggak begitu lantang seperti kemarin-kemarin. Saya memang berapa bulan ini kurang begitu sehat, habis serangan jantung, dan kemarin direncanakan mau pasang ring, tapi dokter sudah nggak bisa masang karena udah tertutup katanya, udah 90%. Nah, jadi sekarang saya sedang berobat alternatif, beberapa hal saya sudah usahakan di samping obat dokter juga. Alhamdulillah udah mulai enak juga ini, maka berkegiatan lagi. Kemarin untuk kampus juga saya kurangi ngajarnya, bahkan sebagian besar online dari rumah. Ini udah mulai aktif lagi ke kampus. Insya Allah masih bisa diberi kesempatan untuk berbagi dan sehat kembali. Amin. Udah pensiun apa belum Pak Kepala kita nih? Bos, udah pensiun? Oh belum? Wah, 4 tahun masih sip kui, masih bisa berkembang biak. Itu putra keberapa? Putranya nangan. Mantap ya ngajinya. Muhammadiyah itu harus begitu. Berarti udah berapa lama di Zamzam? Berapa? 1 tahun. Besok saya ke Zamzam besok. Disuruh ngisi di depan guru dan karyawan, ada acara Baitul Arqam. Bapak Ibu saya hormati, tadi malam saya mengajak istri dan anak-anak saya putar UMP. Putar UMP, putar Purwokerto. Setelah saya menghadiri pembukaan Darul Arqam dan pelatihan instruktur dasar nasional yang diselenggarakan oleh IMM Komisariat Akansori di kantor PDM kemarin. Memang sesuai dengan harapan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah-daerah, untuk memperingati hari tahun baru tidak harus semeriah sebelumnya, apalagi membunyikan trompet dan lain-lain. Itu dalam rangka rasa kebersamaan kita terhadap tragedi yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ternyata memang benar, orangnya banyak sekali. Saya ke Menara Teratai ya, ramai ini pol. Kemudian ke barat ke alun-alun lumayan. Tapi ke arah Gor nggak begitu ramai. Balik lagi dan nunggu sampai jam 1-nya itu alih jam, alih tahun itu. Ternyata memang hanya ada kedengaran 1-2 trompet itu, wajar ya. Sedikit tentang tahun baru itu, saya kira kalau tahun baru miladiahnya itu, ya kita tetap ada kebersamaan, sebab itu tahun kita juga, wong kita gajian juga Januari, masa nggak hormat dengan tahun baru kan? Kemudian semua
kegiatan kita dalam konteks kenegaraan itu diawali dengan Januari. Nah, jadi saya kira kita ikut mengayuh bagio juga terhadap alih tahun itu. Nah, tapi ada satu hal yang tersimpan di alih tahun itu yang perlu menjadi introspeksi bagi kita bersama, adalah posisi kita sekarang ini seperti apa, baik sebagai seorang warga negara maupun sebagai anggota umat, apalagi di persyarikatan. Tadi banyak saya bicara di depan mahasiswa tingkat nasional itu ya, terkait dengan teologi Al-Ma'un yang luar biasa itu ya, yang menjadi kalau kita bicara tentang bagaimana aspek aktualisasi Al-Quran dan Sunnah atau nilai tekstual untuk dikontekstualisasikan, ya dari Al-Ma'un itu, sejarah kisah Al-Ma'un yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu waktu berhadapan dengan santrinya, beliau mengajarkan surat Al-Ma'un itu sampai berkali-kali, sampai bosan. Mungkin ini udah sering dengar kita ya, sampai bosan para santri itu. Terus ada yang nyeletuk, "Pak Yai, ini kenapa kita kok ini terus nggak pindah-pindah?" katanya. Kiai Ahmad Dahlan bilang, "Apa kamu sudah ngelakoni apa yang diharapkan oleh surat Al-Ma'un itu? Bahwa kita harus punya perhatian, rasa kepemilikan, sense of belonging, sense of responsibility, pertanggungjawaban terhadap anak-anak yang nggak punya, anak yatim, anak yang nggak punya itu. Udah belum?" katanya. "Belum Yai." Nah itu kenapa saya harus berulang-ulang katanya kajian terhadap ini, agar kamu meresapi betul-betul menjalankan apa yang diharapkan dalam surat Al-Ma'un itu. Bahkan saya kira karena ini katanya tadi tentang Muhammadiyah dan umum, sebetulnya kajian ini lebih awal lagi ketika belum lama berdirinya Muhammadiyah. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu yang melatar belakangi, salah satu di antaranya yang melatar belakangi beliau mendirikan Muhammadiyah itu adalah karena kehidupan keagamaan lebih mendasar lagi adalah sistem sekolahan kita ketika itu. Umat Islam ketika itu mendirikan sekolah sangat tradisional, konservatif, kolot. Sehingga kalau kita biarkan sistem pendidikan kita seperti itu, katanya zaman itu kan, maka kemudian tidak mungkin kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah itu dalam kehidupan keseharian kita. Maka ya memang dari situ orang hafal 1 juz bahkan sampai sampai tamat. Begitu juga hadis-hadis sahih dan lain-lain itu dihafal. Tapi itu secara tekstual, bagaimana dia mengimplementasikan nilai-nilai ini dalam kehidupannya, para santri, para mahasiswa, peserta itu, murid itu nggak bisa apa-apa. Nah ini yang mengetuk hati Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka kemudian katanya kita harus mempelajari ilmu cara-cara untuk bisa mengembangkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita. Waktu itu ilmu alat itu hanya ada di barat, politik, sosiologi, filsafat, ilmu pendidikan dan lain-lain itu hanya ada di barat, belum kita ambil. Nah sekarang harus kita ambil, kita satukan dengan ruh nilai tekstual yang sudah kita punya ini, Al-Quran Sunnah, kemudian kemasukan metode barat itu kita kumpulkan dan kemudian kita lakoni. Nah itu baru jadi. Sebagai contoh aja ya, contoh ini yang mudah untuk kita ingat ini. Dulu waktu zaman Orde Baru saya ingat itu dulu.
pemerintah Orde Baru itu mengirimkan bantuan yang lumayan besar ke Papua. Papua itu baru satu provinsi dulu, Irian Jaya. Untuk apa? Ya dibuat perumahan begitu ya. Ya sampai sana ternyata nggak ada gunanya perumahan yang dibuat itu. Mereka nggak membutuhkan. Malah mereka itu informasinya kalau punya duit malah tidurnya berantakan di jalan-jalan itu kan habis mabuk. Nah dibangunkan WC yang nggak mau mereka menggunakan itu. Lebih enak WC alam itu yang sepanjang sejarah itu di pinggir kali, parit itu ya. Daripada dibangunkan rumah WC yang bagus. Itu artinya apa? Masyarakat sana belum mampu menilai siapa dirinya, belum mampu melihat kebutuhan dia yang paling mendasar apa. Nah, harusnya kan kesehatan, itu ya rumahnya bagus ya. Tapi artinya apa? Harusnya kita membantu ke Papua itu bukan itu. Istilah orang sekarang itu kasih pancingnya, bukan kasih ikannya. Dengan cara mereka dididik agar mereka memahami mereka sebagai manusia. Dirikan lembaga-lembaga pendidikan misalnya, kursus-kursus. Setelah mereka tahu, oh ternyata begitu ya. Ternyata untuk kesehatan seperti itu ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian saya kembalikan kalau dalam konteks Islam tadi, jangan-jangan kita sampai sana tuh nggak tahu siapa mereka, bagaimana secara psikologis perasaan mereka di tengah mereka terpinggirkan dalam pembangunan nasional itu, mudah emosi dan lain-lain. Kita masuk menjelaskan ini Al-Quran gini-gini ya dilempari kita, malah diambil mungkin dilempar ke sungai, karena cara kita ke sana itu keliru. Karena kita belum memahami bagaimana metodologi pendekatan kepada orang-orang yang tertinggal dan lain-lain itu. Coba kalau kita udah paham secara sosiologis, bagaimana secara sosiologis masyarakat yang tertinggal itu, secara psikologis bagi masyarakat yang secara pembangunan belum dapat apa-apa itu seperti apa kita menghadapinya. Nah, kalau kita udah belajar ilmu, segala ilmu itu enak, datang kita ke sana. Ngobrol-ngobrol, ya makan bareng. Kalau nggak usah cerita yang disebut agama dalam tanda kutip. Nah setelah itu udah, nah terus kita ajari, ayo mandi yuk, sebelum tidur mandi dulu. Terus bangun pagi bagus bangun pagi, lama-lama ya diajar wudu apa-apa dan sebagainya. Jadi karena pemahaman kita tentang konteks manusianya itu udah paripurna. Nah kalau tidak ingat. Nah kembali ke yang tadi yang zaman Orde Baru itu. Nah harusnya setelah mereka dikasih pengetahuan yang cukup lumayan, mereka memahami posisi mereka sebagai manusia itu seperti apa. Mereka sekolah, mereka praktek macam-macam dan sebagainya. Kita memasukkan agama kepada mereka yang sudah terpelajar itu akan sangat mudah. Tapi kalau orang masih perutnya lapar, kotor badan, memang bercerita agama nggak ada yang ngurusi. Nah, jadi dari awal seperti itu. Makanya kita berkali-kali ulang tahun, berkali-kali tahun baru, nggak pernah mungkin introspeksi bagaimana kehidupan kita ini sekarang. Apa yang sudah bisa kita lakukan dan apa yang sebaiknya kita lakukan ke depan itu. Nah maka kemudian ya banyak yang bisa kita ambil contoh dalam kehidupan kita. Betapa Islam ini kan sebuah harapan yang mungkin bagi orang itu hanya tanda kutip tok, sebagai pencerah yang dicerahkan orang genah. Kemudian dulu pernah saya sampaikan di mimbar ini juga bahwa di abad ke-7 sampai 10 Masehi itu dunia Islam itu kan pernah tampil di peradaban sejarah, menjadi kebanggaan semuanya. Kita punya Al-Farabi, Al-Kindi,
Ibnu Rus, Ibnu Sina, tokoh-tokoh ilmuwan dunia itu produk dari kemajuan dunia Islam. Ibnu Sina, Averroes itu tokoh kedokteran yang sampai hari ini karya-karya besarnya menjadi rujukan induk fakultas kedokteran di mana-mana. Luar biasa kan? Ini bukti kehebatan dunia Islam ketika itu. Ketika dunia Islam serius berislam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah bismi rabbi dengan nama Tuhanmu. Sekarang Iqra dan bismi rabbinya menjauh. Itu sebabnya Islam dulu hebat. Sekitar 300-an tahun. Karena mereka serius, konsekuen. Jadi mereka membaca, mengkaji, meneliti, bekerja dan lain bismi rabbi dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kita dipantau dan selalu dikelola oleh nilai-nilai Islam itu. Tapi setelah itu dunia Islam didak masa kegelapan, tenggelam sampai hari ini. Hari ini aslinya kita ini tenggelam ini di bawah di pusaran samudra yang begitu luas. Tenggelam, makanya di kayak buih di samudra lepas, sentak sedikit hilang. Para kita semua sebetulnya yang punya Al-Quran itu coba 30 juz itu berapa juz yang sudah kita amalkan? Separuh, 1 juz, udah hebat sekali kalau 1 juz. Oleh dunia ini sekarang. Lah bisa dibayangkan ya, dulu kita punya kebanggaan di Timur Tengah itu ada Arab Saudi. Nah, Arab Saudi itu menakutkan loh sekarang. Dia di bawah keleknya Amerika Serikat sekarang. Anggaran pertahanannya Arab Saudi sekarang nomor 2 terkuat di dunia setelah Amerika Serikat. Beli dari Amerika Serikat, kemudian teknisinya dipegang oleh Amerika Serikat. Ia takutlah Arab Saudi dengan Amerika nggak bisa macam-macam kan. Sekarang tunduk banget dia dengan sana. Karena alat-alatnya ente tak beli alat, tapi kalau teknisinya orang-orang saya. Jadi dia mau macam-macam misalnya dengan Israel, dia takut juga. Israel itu anak emasnya Arab Saudi, Amerika Serikat. Jadi membanggakan siapa sekarang negara? Ya nggak ada, sulit. Dulu kan ilmu itu datang dari Irak ya. Perpustakaan terbesar mana sana hancur lebur. Apalagi setelah Saddam terguling dan terpendam. Udah nggak ada kekuatan yang begitu ya. Nah, kekuatannya sebetulnya orang berharap dari Indonesia. Indonesia ini sekarang mayoritas kedua setelah Pakistan. Dulu kita nomor 1 muslimnya. Pakistan alhamdulillah sekarang kan dia punya senjata nuklir ya. Jadi ada ketakutan juga dari pihak barat. Hati-hati termasuk ini. Kalau Irak itu dulu pura-pura tok oleh luar negeri dia nggak punya senjata nuklir. Kalau Pakistan ada dan memang dia berhadapan dengan India, blok timur dan blok barat kan dulu. Kalau Iran, saya kira memang dia punya kekuatan, bisa buat. Maka paling ditakuti kemarin kan yang perang-perang kemarin itu kelihatan kekuatannya ya. Cuma dia kalau kita udah mendalam banget dia kan Syiah ya. Cuma kalau Syiah memang dia mau hancurkan Israel, ya nggak apa-apa, kita dukung aja. Kembali lagi ke ini tadi, maka kemudian setelah kehancuran Indonesia itu kenapa? Ada 3 hal ya. Yang pertama di bidang agama, yang kedua di bidang pendidikan, ketiga di bidang politik. Agama itu setelah sekitar 300 tahun kita tampil di peradaban sejarah itu udah dianggap sebagai satu ritual belaka. Jadi dia beragama itu kalau dia ke masjid, kalau datang bulan Ramadan itu beragama.
Tapi nanti setelah dari masjid dia keluar ke pasar, beli kebutuhan pokok sehari-hari. Dia beli itu sampai nuding-nuding yang jualan itu. Gesek-gesek jual, ini kemahalan ini, gimana mau cari untung besar? Takut kan yang jual. Terpaksa dikasih dengan, apa itu Islami? Ya enggak. Kalau kita yang penjual, orang datang, yang berapa nih? 1.000. Wah, penjual bilang itu 500 tepat. Kamu di mana? Kalau mau beli, kalau enggak cari lain. Nah, karena kita menyakitkan orang lain juga. Jadi padahal jual beli itu menurut Rasulullah itu kan saling menguntungkan dan tidak perlu mencari untung yang sebesar-besarnya. Saling menguntungkan, yang penting dia ada sustainable, berkelanjutan. Yang penting seperti itu ya. Nah, kita enggak. Nah itu gitu kita meninggalkan agama ketika kita beraktivitas duniawi. Agama hanya kita pakai ketika kita sholat, ketika kita puasa. Itu toh. Ketika kita bersahabat dengan tetangga dan lain malah udah. Apalagi sekarang ya sedih banget aku. Jangankan di sini, di kampungku sana yang namanya kondangan itu udah jadi beban Pak sekarang. Beban berat. Adik-adikku pada bilang, waduh piye ini ya. Semingguan aja sudah 4 yang undang, nggak datang yang nggak mungkin untuk saudara. Dan nggak nyumbang yang nggak mungkin. Nah terus mau dari mana sumbangannya? Wah pekerjaan itu petani biasa, mesake memang. Lu jangankan mereka petani biasa, kita di sini pun kalau udah namanya musim kondangan, ya Allah, ora karuan. Makanya aku dulu waktu jadi lurah, jadi camat, ya agak mikir-mikir juga nih, apa mulai dikurangi nih sebelum parah nih pol. Dan itu sudah menjadi kegiatan kita berhidup, bertengah dan sebagainya. Mbok ya, oh ya kayak mbien ya dikurangi ya seadanya aja. Kalau dulu tempat saya gini, paling bawa kelapa, bawa beras gitu ya. Nah udah itu ibu-ibu, bapak-bapak pergi makan aja kalau diundang. Apalagi kita yang selamatan misalnya karena lulus sekolah pernikahan, mau pernikahan itu paling hebat ngundang tapi nggak nerima uang amplop dan apa tuh top nepol ya. Jadi syukuran tenan. Nah akhirnya apa, orang mau besar kecilnya tergantung kemampuan. Sekarang kan enggak besar kecil yang melakukan harus besar semua karena malu dengan tetangga lain kalau nggak besar-besaran. Waduh. Ya ini hanya cerita, mungkin Bapak Ibu sih menganggap itu ringan ya. Kalau saya nggak menganggap ringan. Waduh kacau banget. Makanya dari gaji sekian itu harus tetap disingkirkan sekian untuk kondangan. Apa ada itu dalam kondangan sih? Nggak ada itu. Tanya sama Pak Kepala Sekolah sama bos kiai ini. Nggak ada. Nah kok ceritanya sampai sini? Nah jadi kemudian bagaimana berislam itu ya kita belum bisa mempraktekkan secara benar. Apalagi setelah kejatuhan dunia Islam itu ya kita, nah sekarang di Indonesia aja lah ya. Ingat nggak dulu kejadian Sampit itu ya, perang di Kalimantan, perang di Ambon macam-macam. Itu kan benturan antara kita dan kita aja. Memang ada berbeda agama sedikit, tapi banyak yang muslim dengan muslim. Itu kan satu bukti bahwa ternyata kita berislamnya itu belum berislam tenanan. Oh dengan saudara sendiri bunuh-membunuh. Katanya mayoritas Islam atau beretika timur dan sebagainya. Itu menunjukkan apa? Ruh keberislaman kita itu masih dipertanyakan. Sampai saat ini saya kira nggak tahu mau sampai kapan nanti. Kecuali kayak adik yang satu ini terus. Tapi dek ya nanti sambil ngajinya bagus baca ini ya, baca buku-buku yang macam-macam ya, yang banyak baca biar nanti bisa menganalisis, bisa berkehidupan yang layak dengan orang. Jangan sampai kita tegak lurus tapi hanya itu turun.
nggak ngelihat kiri kanan, sehingga kita dianggap orang bisa ekstrim kanan, ekstrim kiri dan sebagainya. Makanya ada adik saya di Lampung itu, adik kandung waktu itu, dia mau ikut kelompok yang ini, yang celananya tinggi itu, yang menurut saya itu dimarah oleh duta besar India loh Pak, nih pakai celana gini. Kenapa dimarah? Loh, mengurangi ekspor kain kami ke Indonesia kalau banyak rakyatmu yang pakai celana gini. Nah, itu silahkan nggak apa-apa. Tapi berkehidupan itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan kalau itu tidak menyinggung agama, ikutilah yang kita di sini, yang keumuman itu, jangan sampai beda-beda. Nanti malah justru menjadikan berpisahnya rasa kita dengan yang lain, dengan saudara kita yang lain. Nah, itulah sedikit tentang kehidupan beragama kita terjatuh lama itu sampai hari ini. Memang presentasi secara kuantitatif, secara jumlah berapa penduduk yang sudah berpendidikan S1, S2 maupun S3 memang ada pertambahan, tapi dari segi kualitas itu masih sangat kurang. Lah sekarang yang jumlahnya sekolah berapa coba? Masih minim sekali dari jumlah total penduduk kita. Ya kesempatan itu memang belum juga ada di saudara kita yang belum secara biaya dan lain-lain itu nggak sempat sekolah itu. Nah, pada perintah bagi kita itu, untuk perintah yang pertama turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Kita yang belum bisa melakukan itu. Nah, krisis yang kedua setelah krisis agama itu krisis pendidikan. Pendidikan ini sekarang bukan hanya krisis berapa banyak kita yang bisa sekolah, tapi krisis idealisme bagi mereka yang menyekolahkan atau yang sekolah. Nggak punya idealisme mereka yang sekolah itu kan. Kenapa hilang idealismenya? Ya karena kedatangan budaya dari luar yang luar biasa, sementara secara nilai kita belum punya apa-apa, sehingga terjadi krisis itu, krisis kepercayaan, krisis idealisme. Kalau saya dulu beda dengan, mungkin angkatan bapak-bapak dengan saya sama nih bang. Angkatan kita dulu beda. Saya dulu niat sekolah dari Lampung itu, tamat SMP saya berangkat ke Jogja. Saya ingin mengubah kondisi keluargaku yang bodoh, yang tidak punya apa-apa dan sebagainya. Niatnya begitu. Dan insya Allah kita bisa, semakin tinggi sekolah kita, semakin tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang kita punyai. Jadi dalam konteks agama itu, kita sekolah itu agar kita lebih paham tentang siapa kita, siapa saudara kita, siapa yang lain, agar kita bisa memanusiakan orang lain. Tapi kalau sekarang lain, idealisme itu sekolah cepat rampung, bayar pun nggak apa-apa untuk dapat pekerjaan, dapat gaji yang besar, terus nanti kelihatan di hasilnya adalah punya rumah bagus, punya mobil bagus, selesai. Tidak lagi dalam rangka penghambaan kita para Allah, ibadah kepada Allah. Bahwa sekolah itu adalah kewajiban kita untuk memahami siapa kita dan bagaimana kehidupan kita itu di hadapan Allah. Nah itu bahayanya. Sehingga perguruan-perguruan tinggi itu, termasuk perguruan tinggi yang bawah payung Islam, itu sekolah-sekolah itu sekarang berlomba-lomba mencari jumlah siswa-mahasiswa yang sebanyak-banyaknya. Itu udah teori kapitalisme itu. Dengan mahasiswa atau siswa yang banyak duit yang beredar di situ. Wow, semubang dan sebagainya. Tapi nggak ngelihat bagaimana proses sekolahnya, proses berpendidikannya, sehingga dia keluarnya menjadi seorang kader yang mumpuni di bidang keislaman, di bidang kemanusiaan, di bidang keumatan misalnya itu. Sedih kok kalau sekarang kita bisa lihat betapa sekolah-sekolah kita pun luar biasa banyaknya dan gedung-gedungnya luar biasa, tapi kemudian kalau kita lihat bagaimana secara mendalam posisi strategisnya masih
belum, masih jauh dari apa yang kita harapkan. Nah, yang terakhir ini mau sampai jam berapa sih ini? Bagusnya minumannya masuk sekarang, Bu. Bu, jangan-jangan yang nunggu minuman ngantuk. Nggak usah panjang-panjang ya, Bu. Yang terakhir itu di bidang politik. Bidang politik kita ini udah kacau balau, serang genah. Posisinya udah nggak kelihatan. Dulu ada 3 pembaharuan di dunia, pembaharu dunia Islam: Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Jamaluddin ini pendekatannya dalam rangka mengembangkan Islam itu pendekatan politik praktis dia. Struktural. Kita masuk wilayah ini katanya biar kita bisa menguasai kepemimpinan di dunia Islam atau bahkan di dunia pada umumnya. Maka bergeraklah secara politik. Jadi kita berpolitik itu dalam rangka kehebatan dunia Islam, kehebatan umat, bukan kehebatan kantong sendiri, kelompok sendiri. Itulah yang terjadi sekarang. Saya beberapa kali ke gedung DPR RI itu menyaksikan kibaran bendera-bendera itu yang partai politiknya mengaku di bawah payung Islam. Tapi yang kita apa? Orang genah sih. Mohon maaf ya, jangan sampai tertinggung. PAN misalnya, apa itu sekarang PAN? Yang terjadi di sana. Terus lain-lainnya. Udah ini repot. Nah, kemudian ada namanya Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Kalau mereka berdua ini tidak berjuang di wilayah politik praktis di bawah struktural. Mereka kultural, budaya. Itu di bidang apa? Pendidikan, terutama ya, mendirikan pusat-pusat pendidikan di mana-mana biar kita angkat peradaban umat manusia ini dengan sebaik mungkin. Nah, itulah yang berjalan di Muhammadiyah sekarang. Niatannya seperti itu. Kita nggak usah ikut politik praktis, tapi di bidang kultur budaya kita kembangkan sekuat mungkin biar ada terbuka secara intelektualitas para umat ini kan. Walaupun itu pun tidak harus buta politik, tetap harus ada yang masuk ke wilayah ini agar kemudian kita tidak buta di pembagian hasil pembangunan dan lain-lain, karena memang kita ada orang-orang di situ kan. Jadi menurut Pak Farudin dan lain itu high politik ya, politik tingkat tinggi itu. Dulu Pak itu bahkan mau dikasih mobil bagus sama Pak Harto, nggak mau dia. Mau dikasih rumah bagus nggak mau. Tapi kemudian Pak AR, kalau ini saya mau tolong katanya dibantu berdirinya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dibantu. Itu Universitas Muhammadiyah yang pertama. Udah baca ya tentang riwayat Pak AR, luar biasa kesederhanaan beliau. Mungkin sampai kiamat sulit kita mencarikan kiai kayak beliau. Dia ngasih pengajian di Kali Code yang memisahkan Jogja Timur Barat itu, dikasih amplop loh sama penyelenggara. Nggak usah. Loh kok nggak mau Pak? Jenengan ngundang saya kan karena saya ketua PP Muhammadiyah. Saya udah dibiayai oleh Muhammadiyah. Kayak gitu Pak. Dan itu rumah beliau itu yang di jalan di Ciditiro yang sekarang jadi kantor PP itu jualan itu bensin loh. Ingat saya sering sana dulu. Misalnya seorang tokoh besar, ketua pimpinan besar Muhammadiyah, masih seperti itu. Motornya beler gitu, aduh kasihan banget. Itu Pak AR. Dan ketua yang paling lama DPP, dia diminta lagi nggak mau udah. Sekarang sulit sekali mencari orang. Sekarang berlomba-lomba orang menjadi ketua sekarang. Bisa banjir duit kalau jadi ketua PP itu sekarang ya. Jangankan ketua PP Muhammadiyah, ketua Masjid Dikti atau apa, wah sudah duitan. Zaman itu Pak R saya enggak. Nah sekarang
kita punya mimpi bagaimana mengembalikan seperti itu ya. Ya kita harus diasah dulu dari kecil, dari kayak adik ini tadi. Diasah secara kepribadian, bagaimana dia memposisikan diri, kemudian setelah udah besar jadi. Kalau sekarang kita balik lagi kayak dulu ya udah begitu ceritanya. Jadi di bidang politik itu jauh panggang dari api kalau sekarang. Apa yang kita harapkan? Walaupun sebetulnya secara tatanan kenegaraan ya partai politik itu penting, karena dari suara-suara mereka itulah yang kemudian mendiskusikan bagaimana format kenegaraan ini. Tapi kemudian kalau semuanya asal bos senang lah sudah. Termasuk dewan ya. Dewan itu dulu tuh idealismenya luar biasa. Senang jadi dewan karena memang betul-betul ada harga diri. Nah kalau sekarang dengan mau jadi dewan siapkan dulu duit. Nah enggak ya nggak mungkin kan begitu mbok. Paling enak tuh jadi guru, jadi dosen, enak udah, ya enggak, bos. Mudah-mudahan pahalanya bertumpuk-tumpuk nanti. Mudah-mudahan yang ya paling enak lagi yang petani. Dosanya mungkin paling kecil mungkin. Yang petani itu. Datang musim nanam. Paling ribu-ribu dikit masalah pupuk. Nih dia minta ke dewan untuk bisa perjuangan. Sebetulnya hidup itu banyak yang menyarankan yang sederhana-sederhana saja. Yang penting bisa makan, anak-anak bisa sekolah. Nah tapi kemudian dengan biayanya mahal, mencari duit untuk, nah ini ikut-ikut lainnya juga, nah itu masalahnya kemudian. Termasuk bagaimana kita colek sana, colek sini, karena kita dipengaruhi oleh sekitar. Ya enggak kita dari anak-anak kita kan yang naik emosi ketika melihat situasi sekitar itu kok tidak sesuai dengan menjadi harapan kita. Ngantuk ya Pak? Ngopi harusnya ya. Ngopi, bos. Ini kok seragam apa ini? Seragamnya kok sama apa? Saya kok nggak dikasih. Itu aja lah ya. Sebagai pembuka kegiatan penyenengan untuk pengajian-pengajian berikutnya. Mohon maaf kalau kurang jelas mungkin. Saya kira insya Allah sih jelas. Ibu udah sampai ngantuk itu, sampai saking jelasnya apa ya Bu? Saking jelasnya Pak, no, tidur benar ibunya, kasihan. Kelelahan aku yang sakit. Kelelahan nanti harus segera tuh Bu. Nah enggak kedengaran. Itu memang ada snack apa? Ada. Untuk besok apa malam ini? Ya mohon maaf ya. Kalau mungkin itu aja sebagai pengantar pengajian dalam gelombang berikutnya. Mudah-mudahan Allah masih memberi kesempatan kita untuk sehat, kemudian untuk mendapatkan nilai-nilai terbaik menjelang kita dipanggil ya. Masih ada kesempatannya. Rata-rata udah tua, yang muda cuma satu toh. Padahal penerus itu ya mereka nanti. Nggak ada kader belum kita nih ya. Nggak ada. Pak, anak-anaknya kemana nih? Lagi hujan. Bapaknya aja berani, masa anaknya apalagi meneruskan malam tahun baruan. Kasihan ya, kita nggak bisa bikin kader itu. Jangan sampai penjenengan udah nggak ada semua, masjid ini kosong, nggak ada penerus. Tanggung jawab kita loh nanti. Begitu ya. Di kader Bapak Ibu ya, 1-2 anaknya sendiri kalau bisa, atau tetangga dan sebagainya. Ya Bu, kasihan ibu udah ketiduran. Coba tadi bawa wakil ke sini 2, ibunya bisa pulang bila anak cucunya sini. Dan yang saya sampaikan jangan-jangan nggak dimengerti oleh ibu, kasihan juga. Yang penting hadir, nggak apa-apa lah. Itu udah pahala ya Bu. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika
Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.